menjadi salah satu makanan seafood yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya luar Jawa. Meski terbilang cukup susah untuk mengkonsumsinya, namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi mereka yang menyukai daging kepiting. Tidak hanya itu saja, banyak loh manfaat yang tersimpan dalam daging kepiting guys. Ada yang tahu apa saja? Yuk kita simak saja. Cara pembesaran kepiting bakau mudah. Number 7. Kenapa kepiting mahal sih? Banyak yang mengklaim jika harga kepiting sangatlah mahal jika dibandingkan dengan beberapa jenis seafood lainnya. Tapi jika kalian sudah tahu nih manfaat yang terdapat pada kepiting, pastinya tidak akan berkata demikian. Lantaran kepiting mencakup banyak kebutuhan protein dan juga vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga nggak heran bagi yang paham tentang kandungannya, menganggap harga kepiting yang mahal itu sangatlah lumrah dilakukan oleh sebagian besar penjual. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, jika kepiting bakau memiliki banyak sekali peminat. Dengan dagingnya yang tebal dan dengan rasanya yang lezat, membuatnya banyak dicari oleh penggemar seafood. Tidak hanya itu saja, bahkan hingga ke pasar mancanegara. Oleh sebab itulah nih guys, peluang budidaya kepiting bakau ini masih terbuka lebar dan sangat menguntungkan. Beruntungnya lagi ya sahabat, hewan yang satu ini merupakan salah satu hewan yang dapat bertahan di berbagai macam perairan, seperti laut, air payau, tambak, maupun tawar. Maka, jika kalian berniat terjun ke dalam bisnis budidaya kepiting bakau, namun lokasinya berjauhan dari pantai, tidak perlu khawatir dan bingung lagi ya. Number 6. Langkah pertama yaitu persiapan lokasi budidaya. Dalam budidaya kepiting bakau ini, di air tawar juga membutuhkan lokasi yang baik. Kalian terlebih dahulu harus siapkan kolam budidaya dengan kedalaman antara 0,8 hingga 1 meter. Dan salinitas pada kisaran 15 hingga 30 ppt. Karena ini juga yang merupakan kolam buatan. Maka alangkah baiknya jika kolam budidaya kepiting Anda sudah dilengkapi dengan filter. Hal ini berguna agar sirkulasi air tetap terjaga dan kepiting bakau juga tidak terlalu merasakan perbedaan di habitat barunya ini. Number 5. Tahap pemilihan calon indukan yang berkualitas. Sebelum kalian terjun langsung dalam sebuah bisnis atau usaha kepiting ini, maka alangkah lebih baiknya jika kalian pahami betul calon indukan yang akan dipakai dalam budidaya. Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, capit, maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka, dan juga matang gonat dengan lebar kerapas 9-10 cm bagi betinanya dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ini ya guys. Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Number 4. Gimana nih biar cepat matang gonaldnya? Dalam cara budidaya kepiting bakau ini ya guys, kalian guna mempercepat kematangan gonad, biasanya seringkali dilakukan pemotongan saat tangkai bola mata. Hal ini dikarenakan dalam tangkai telah terdapat organ yang menghambat perkembangan ovari sang kepiting tersebut guys. Dengan penyebaran kepadatan indukan yaitu berada di kisaran antara 2-3 ekor dengan perbandingan jantan betina adalah 1:2. Setelah bibit kepiting sudah ditebar, maka pemberian pakan kalian sudah bisa lakukan. Namun pastikan jika dalam pemberian pakan di sini sebanyak 2 kali saat pagi dan sore hari. Sedangkan untuk dosis pakan idealnya adalah 15% dari berat badan per harinya. Bedanya juga ada pada pakan saat proses pemijahan, di mana harus 5% dari berat badan menjelang pemijahan.
Number 3. Cara penggemukan kepiting. Dalam kurun waktu 5-10 hari kepiting bakau biasanya sudah terlihat gemuk loh guys. Tapi jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, hanya saja yang perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang sudah sering kali terjadi antara kepiting jantan dan betina terjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk, bahkan kematian pada kepiting. Dalam satu ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepiting yang sudah mulai memijah loh guys. Salah satu tandanya yaitu menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan diirami oleh indukan selama 10-12 hari sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup untuk menetas. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dalam kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26,5 sampai 29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31 sampai 32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini berjalan dengan lancar. Selama proses pengeraman ini, sebaiknya indukan betina dipisahkan terlebih dahulu dan diletakkan pada bak fiberglass berukuran 1x0,5 x 0,5 cm untuk tiap induknya. Number 2. Proses pemeliharaan larva. Tahapan selanjutnya yaitu beralih pada pemeliharaan larva. Nah guys, setelah telur-telur tersebut menetas, maka kalian segera pindahkan larva kepiting bakau tersebut ke dalam bak fiberglass dengan kepadatan antara 10-30 ekor per liter. Jangan lupa untuk berikan pakan berupa udang kecil, artemia atau rotifer. Tetap, ini juga harus perhatikan sanitasi air dalam kolam tanpa melakukan pergantian. Kenapa demikian? Ya, karena kepiting bakau sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan. Number 1. Proses pembesaran kepiting. Lakukan pembesaran kepiting dengan menebar benih kepiting pada kolam pembesaran. Semua dilakukan agar bibit-bibit tersebut tidak mengalami stres. Penebaran hendaknya dilakukan saat pagi hari. Jangan lupa jika harus perhatikan suhu air, di mana suhunya harus berkisar antara 27-28 derajat Celcius dan salinitas 10-15 promil, pH dalam kisaran 6-8, serta oksigen terlarut sekitar 5,5 ppm. Semua itu memang harus dilakukan dengan cermat agar budidaya kepiting bakau Anda sukses panen. Karena seperti yang sudah kita tahu, jika usaha tidak akan mengkhianati hasil di kemudian hari. Jika kalian bersusah-susah dahulu, pastinya bahagia deh kemudian. Hehehe, seperti lagunya Bang Haji Rhoma Irama ya.